Beberapa hari lalu saya bertemu dengan seorang pengemis. Ia meminta sesuatu dari saya seperti yang diajarkan kita tidak seharusnya memberi kepada pengemis. Tapi saat itu saya sadar bahwa saya pura-pura tidak melihatnya dan seketika saya merasa bersalah. Oleh karena itu saya memberikannya sedikit makanan yang saya bawa saat itu. Pertanyaannya, apakah benar memberi kepada pengemis itu tidaklah baik? Mohon bimbingannya. Kalau memang hati kita terketuk dan kita memberikan makanan, silakan, nggak ada masalah ya. Tetapi coba dipikirkan, sekarang tentu Jiwan masih sebagai student ya, sebagai siswa. Tapi coba pikirkan sekarang, kita mau cari pembantu itu setengah mati. Mau cari pembantu itu setengah mati, kita nggak bisa mendapatkan pembantu, walaupun dalam kondisi pandemi begini. Ya, tetapi kok ada pengemis? Seharusnya bisa bekerja. Harusnya kan cari kerja kan. Ya, ya. Nah ini yang kadang-kadang saya pikir bahwa jangan sampai seperti di Mumbai dulu. Sekarang sih nggak begitu, tapi di zaman-zaman saya tahun 70-an, tahun 60-an ya, itu mengemis itu menjadi suatu profesi. Ya, dan kaya-kaya. Kaya dan anak-anak kadang-kadang diculik, kemudian dibuat cacat. Dibuat cacat, anak-anak itu, anak jalanan diculik, dibuat cacat, sehingga ketika dia mengemis, orang kasihan, dan bisa mendapatkan uang yang lebih. Wow. Sampai ada sindikatnya khusus untuk itu ya, Guruji? Sindikatnya, ada sindikat khusus dan sampai ada geng-gengnya. Bisa terjadi perang antara geng. Ini wilayah saya, ini wilayah kamu. Pengemis bisa punya wilayah. I see. Jadi saya pernah memberikan cerita dan cerita ini memang anekdot, tapi bisa terjadi. It's a joke bahwa di India dulu ada sistem dowry. Sekarang sih banyak yang tidak begitu. Tetapi jadi kalau seorang perempuan mau kawin, orang tua perempuan ini memberikan uang kawin, mas kawin. Kenapa? Karena dianggap bahwa itu adalah hak dari perempuan itu. Daripada nanti akan terjadi masalah dengan warisan, ya. Sehingga waktu seorang anak perempuan kawin, dan tradisinya anak perempuan yang kawin itu pergi ke rumah suaminya. Maka saat itu harta yang dimiliki oleh orang tua dibagi. Bagian perempuan diberikan dalam bentuk mas kawin. Dalam bentuk macam-macam ya, tergantung pada kemampuannya ya. Sekarang kalau pengemis mau mengawinkan anaknya gimana, anak perempuannya? Mas kawinnya apa? Maka mas kawinnya adalah wilayah. Wow. Saya memberikan wilayah ini. Jadi kepada calon suaminya ini, oke, mulai besok wilayah ini saya berikan kepada kamu. Jadi kita tinggal di daerah situ, kita nggak tahu, kita ini dikuasai oleh mereka dan mereka bisa what you call transfer. kayak mafia, you know, like The Godfather gitu kan? Nih, ini wilayah sini, kamu wilayah sana. Dan bisa terjadi tawar menawar. Enggak, saya nggak mau wilayah ini karena wilayah ini orangnya semua bokek-bokek, semuanya nggak punya duit. Kita perlu wilayah yang lebih tebal. Wah, hebat juga ya. Bagaimana cara kerja lingkungan? How does it work? Sistem saling mempengaruhi energi dan it also affects our characters gitu. It's actually satsang kusang basically yang ingin ditanyakan itu. Lingkungan ini dianggap lingkungan karena begini, istilah lingkungan ini harus dipahami. Lingkungan itu bisa berarti persahabatan kita. Ya. Kita bergaul dengan siapa. Lingkungan juga bisa berarti purely lingkungan. Jadi bukan cuma manusia, tetapi flora, fauna yang ada di lingkungan itu. Itu juga bisa berarti lingkungan. Dan semuanya memiliki energi. Semuanya ada energi. Oleh karena itu kita harus secara spiritual kita melihat kembali ya
banyak sekali binatang-binatang kita sekarang piara di pet. Ya. Sebetulnya tidak dimaksudkan untuk menjadi pet. Kita harus bicara secara jernih pikiran kita. Saya sering sekali mendapatkan teguran, tetapi I must tell the fact. Ketika kita memelihara anjing atau kucing, apakah mereka dilahirkan untuk menjadi binatang piaraan kita? Kita harus pikir secara jernih. Atau tikus, hamster, kenapa untuk kita harus piara semuanya itu? Apakah mereka dibuat untuk menjadi binatang piaraan kita? Coba kita pikirkan secara jernih. Kalau orang yang tidak mengerti, mereka mau lakukan, silakan. Ya. Tapi guru saya selalu mengatakan kalau orang mengerti, then you should not make the same mistake. Sekarang banyak sekali orang memelihara anjing, kemudian dikebirikan karena nggak mau repot kalau dia mens atau apa, nanti dia punya anak, punya apa. Di Eropa kebanyakan begitu punya anjing betina langsung di what do you call, sterile. Ini mungkin pertanyaannya lebih ke arah bagaimana suatu perkumpulan atau pertemanan dan segalanya tuh bisa saling tarik-tarikan energi dan bisa mempengaruhi karakter kita. Sekarang ketika binatang ini, Darwin kenapa tidak bisa diterima? Karena selain di original species, dia juga menulis buku lain. Pengaruh dari sifat-sifat binatang terhadap manusia. Saya selalu lupa judulnya. Wah, interesting. Dan buku itu diharamkan. Orang nggak boleh baca karena manusia waktu itu dianggap adalah yang paling sempurna. Kok ini ada sifat binatang? It's the same thing. Binatang-binatang yang sedang tertekan ini akan mempengaruhi energi kita. Dia sedang menarik energi. Begitu juga manusia. Manusia lebih lagi. Kalau binatang saja bisa menarik energi kita, manusia-manusia yang energi levelnya kacau sekali, kita akan terbawa oleh energi itu. Dan itu sebabnya di sekolah pun bukan cuma anak-anak sekolah, para guru. Yang penting sekali para guru, karena guru ini bagaimanapun juga usianya lebih tua. Ya. Kemampuan dia, walaupun dia tidak sadar, kemampuan para guru menarik energi dari anak-anaknya itu akan lebih besar. Jadi kalau orang tua mengirimkan anak-anaknya ke sembarang sekolah, para guru ini bukannya memberikan energi, bisa menarik energi dari anak-anak ini. Wow. Have to be very careful. Jadi penting sekali yang namanya energi ini, memahaminya juga ada sangat penting sekali ya. Karena jarang dijelaskan pengaruh-pengaruh seperti ini. Of course, mungkin dijelaskannya tidak dalam bentuk energi, tetapi ya pengaruh kan istilahnya dibilang. Energi. I'll give an example ya. Di salah satu interview dengan guru saya, beliau tanya kepada seseorang, orang ini lagi sakit, kemudian sudah sembuh. Dia bilang, setiap orang di ashram ini yang sakit, saya harus menjaga kalian. How much of Swami's energy is being taken by all of you? Because you don't take care of your health. Saya sudah berulang kali mengatakan, jangan makan di luar. Makan di ashram, makan di kantin. Karena di kantin Swami takes care. Semua orang yang masak di situ, hygiene-nya seperti apa, gimana, everything is being taken care. Kalian makan di luar, kemudian sakit, datang ke ashram, dan I have to take care of your health. So how much energy, betapa besarnya energi yang kalian hisap dari saya, energi yang bisa digunakan untuk melakukan sesuatu yang lain. And we were all taken aback ya. Mulai saat itu kita memastikan mau ke ashram beliau, dan itu terjadi sampai sekarang ya. Mau ke luar negeri kita selalu pakai injeksi vitamin C dan vitamin E dan sebagainya. Itu kita mulai dari zaman itu, begitu kita mau pergi ke ashram beliau, kita harus dalam kondisi fit.
Dan saya mengatakan kepada teman-teman, kalau mau ikut sama saya ke ashram beliau, selama seminggu 10 hari jangan minum air dingin. Jangan minum air dingin, jangan makan gorengan. You have to be in the very fit condition to be traveling. Mengapa justru pas lagi Shiva Year tuh kok terasa semua berlangsung dengan cepat? Tergantung pada cepat itu bagaimana. It's perspective again. Perspective again, saya kira bagi saya setiap detik itu panjang sekali. Bukan cepat. Tergantung, betul. Kembali perspektif kembali. There are things which I cannot do, which I would like to do. Dan banyak sekali hal yang tadinya tahun lalu saya pikir, ya oke, setelah bulan Juli kita bisa melakukan, ternyata nggak bisa saya lakukan juga. Betul. Banyak hal bagi saya, setiap detik ini panjang sekali, bukan cepat. Tapi kalau kita menikmati, seperti anak-anak di sekolah, kadang-kadang mereka menikmati, oh saya lagi cuti, saya sekarang bisa seenaknya atau gimana, ya kelihatannya cepat ya. Tetapi apakah tujuan dari Shiva Years itu untuk itu? Tujuannya adalah memberikan kita pelajaran, refleksi. Tapi mungkin Guruji justru anak-anak yang liburan itu di rumah itu merasa lama kali. Ini kebetulannya anak-anaknya pada di Gurukul, jadi terasa semuanya berlangsung dengan cepat karena sibuk. Kalau di rumah mulu juga. Like this. Anak-anak tinggal di Gurukul punya perspektif yang beda. Ya, ukuran waktunya berbeda. Anak-anak yang tinggal di luar, ukuran waktunya berbeda. Ini kalau ada yang mengadakan penelitian, mungkin Wayan atau siapa bisa melakukan penelitian, perspektifnya berbeda sekali, walaupun mereka di sekolah yang sama. Yang belajar offline, belajar di Gurukul, perspektifnya akan beda. Outputnya juga akan beda. Betul.